Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat ya? Alhamdulillah. Nah, kali ini yang kita pelajari melanjutkan materi kemarin. Bab selanjutnya kita belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kita dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar, ketiga, menentukan jenis-jenis akar-akarnya, yang keempat adalah menyusun persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Pertama, kalian harus mengerti bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah sebelah ruas kanan itu kita jadikan 0. Sehingga 5x kuadrat tambah 7x min 6 sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Maka kita dapatkan A kecil, B kecil, C kecilnya. A-nya apa? A-nya adalah angka di depannya x kuadrat. B adalah koefisien dari X, sedangkan C-nya adalah konstanta. Sehingga soal ini diperoleh A-nya adalah 5, B-nya 7, C-nya min 6. Bagus. Kemudian yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, menentukan akar-akar ini itu sama dengan halnya menyelesaikan persamaan kuadrat. Di sini ada 3. Yang pertama adalah memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Ini sudah kalian pelajari waktu kita duduk di SMP kelas 8 insya Allah. Nah, untuk pemfaktorannya seperti ini. X kuadrat dikurangi 2x min 8. X kuadrat kita jadikan perkalian dua buah suku, yaitu x kuadrat adalah x kalikan x. Sedangkan min 8 itu kita jadikan perkalian. Bilangan berapa dan bilangan berapa kalau dikalikan hasilnya min 8. Maka ketemu min 4 dengan positif 2. Tapi kalau kedua bilangan itu kita jumlahkan maka hasilnya min 2. Sehingga ketemu min 4 dan 2. Min 4 tambah 2, hasilnya berapa? Min 2. Min 4 dikalikan 2, hasilnya min 8. Sehingga kita gunakan ini. Maka, X min 4 sama dengan 0. Min 4-nya pindah ruas ke sana, hasilnya X sama dengan 4. Atau X plus 2 sama dengan 0. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. X-nya sama dengan min 2. Jadi akar-akarnya ada 2, X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna ini caranya adalah konstanta, bilangan konstanta yang tidak ada variabel X-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan. Seperti ini. Positif 9 ke sana. Kemudian, X kuadrat tetap seperti tadi. X kuadrat kita jadikan X kuadratnya di luar. Kemudian bagaimana dengan ini? Ini adalah setengah kalikan dengan B. B itu di sini min 6. Dikurangi. Ini kita ulang. Setengah kali min 6 kita ulang. Dikuadratkan. Sama dengan tetap min 9. Setengah dari min 6 berapa? Min 3. Ini min 3 kuadrat 9. Kemudian kita peroleh X min 3 kuadrat sama dengan 0. Sehingga X min 3 sama dengan 0. Atau min 3-nya pindah ruas jadi positif 3. X sama dengan 3. Sehingga X1 dan X2-nya adalah sama-sama nilainya 3. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Tentunya kalian sudah paham ini.
Nah, rumusnya sedikit bagus ya. X1 dan X2 nanti kita peroleh plus min. Ini lebih kurang. Nanti yang untuk X1 kita gunakan yang plus dulu, X2-nya kita gunakan yang negatif. Contoh. Pertama, tentukan ABC-nya dulu anak-anak. Ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 8. Masukkan rumus. Min B, B-nya ada minnya. Rumusnya negatif. B-nya sendiri juga negatif, sehingga negatifnya ada 2. Dikurung. Plus minus akar B kuadrat. Min 2 kuadrat min 4A kali C. A-nya 1, C-nya min 8 per 2A. 2 kali 1. Seterusnya, hasilnya akan sama dengan berapa? 1 plus minus 3 sama dengan 4. Yang kedua, 1 min 3. Berarti min 2. Sehingga akar-akarnya ditemukan 4 dan min 2. Lanjut ya. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah itu ya ada jumlahnya. Hasil kali dikalikan. Tetap kita gunakan A, B, C. Nah, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat tambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Di sini A-nya kita peroleh A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 21. Jumlah akar-akarnya, rumusnya bagaimana? X1 tambah X2, yaitu min B per A. Nah, ada negatifnya ya, negatif. B-nya kita masukkan berapa? B-nya 4, A-nya 1. Berarti min 4 per 1 sama dengan min 4. Hasil kalinya bagaimana? X1 kali X2, yaitu C per A. C-nya itu min 21, A-nya 1. Berarti hasilnya sama dengan min 21. Jadi jumlah akarnya adalah min 4. Hasil kali kedua akarnya adalah 21. Coba kita cek anak-anak. Kalau pakai cara pemfaktoran, ternyata ketemu berapa? Min 7 dan 3. Kalau min 7 dengan 3 ini dijumlah, maka hasilnya min 4. Tapi kalau min 7 kalikan min 3 itu dikalikan, hasilnya min 21. Loh, sama. Sama ya? Oke. Lanjut. Jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau membahas tentang jenis, kita ingat diskriminan atau D besar. Tentunya kita tahu D besar itu ada rumusnya, yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, tetap kalian gunakan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Melalui diskriminan ini, kita dapat menentukan jenisnya. Pertama, kalau D sama dengan 0, maka akar-akarnya sama atau kembar. Kalau D-nya positif atau lebih dari 0, maka akar-akarnya adalah nyata dan berbeda. Sedangkan kalau D-nya ditemukan negatif, maka akar-akarnya tidak nyata. Contoh, nomor 1. Tentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat berikut ini. Contohnya yang 1, 3x kuadrat min 5x plus 2. A-nya kita tentukan dulu, B-nya dulu, C-nya berapa? A3, B min 5, C-nya 2. Berarti diskriminannya ketemu berapa? Min 5 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 2. Ini 24. 25 dikurangi 24, 1. Hasilnya adalah positif. Nah, apa yang terjadi kalau D-nya positif? Oh, D-nya positif itu artinya akar-akarnya nyata dan berbeda. Sedangkan yang nomor 2, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Kita masuk ke diskriminan. Ternyata hasilnya adalah min 23.
Kalian tahu bahwa kalau diskriminannya atau D besarnya ketemu negatif, maka jenis akar-akarnya adalah tidak nyata atau hayal. Hayal itu istilahnya adalah imajiner. Tuh ya. Terus yang ketiga. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Yuk, siapa yang tahu nomor 3? Kita hitung dulu ya. Nomor 3 ini nanti ada yang tahu coba? Iya, nomor 3 ini nanti hasilnya adalah D-nya sama dengan 0. Jadi untuk yang nomor 3 itu jenis akarnya adalah kembar atau sama. Yang terakhir, menyusun persamaan kuadrat. Jika persamaan kuadrat memiliki akar-akar X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya dapat dibentuk dengan rumus ini. Kita gunakan pemfaktoran, 2 kali pemfaktoran, X min X1 kalikan X min X2. Kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau yang diketahui itu langsung jumlahnya dan hasil kalinya, tanpa mengetahui X1-nya sendiri berapa, X2-nya sendiri berapa. Maka kita gunakan rumus yang ini. X kuadrat min jumlahnya akar kalikan X tambah hasil kalinya akar sama dengan 0. Nih. Contoh. Tentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui 3 dan 4. Nah, ini berarti kita gunakan yang atas atau yang bawah? Pinter. Kita gunakan rumus yang di atas ini, karena X1 dan X2-nya diketahui. Sehingga tinggal disubstitusikan ya. Oke. X min 3 kalikan X min 4. Kita buka kurungnya, hasilnya X kuadrat min 7X tambah 21 sama dengan 0. Yang kedua, susunlah persamaan kuadrat yang jumlah dan hasil kalinya akar-akarnya masing-masing adalah 3 dan min 10. Nah, ini sesuai dengan bentuk yang kedua. Jadi, menggunakan rumus ini. Kita tinggal masukkan aja. X1 tambah X2-nya berapa? Jumlah. Oh, jumlahnya 3. 3X. Kemudian, hasil kalinya min 10. Min 10. Jadi hasilnya ketemu X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Nah, nanti tugasnya adalah kerjakan LKS-mu, uji kompetensi bab persamaan kuadrat di LKS kalian. Hanya yang pilihan ganda saja ya. Alhamdulillah. Oke. Ibu tunggu tugasnya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Dan Ibu pamit dulu. Assalamualaikum.